بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hukum salat lil musafirin. Dan pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan ada beberapa syarat yang disebutkan oleh Abi Suja rahimahullah tentang bolehnya seseorang menjama' atau mengqasar salatnya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ay yakuna muaddiyan lis-salati ar-rubaiyah wa ay yanwi al-qasr mal ihram wa la ya'tamma bi muqimin wa yajuzu lil musafir ay yajma' baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyuhuma syaa wa baina al-maghrib wal isya fi waqtin ayyuma syaa wa yajuzu lil hadir fil matar ay yajma' bainahuma fi waqtil ula minhuma. Semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Hah? Khalil sakit. Siapa lagi yang sakit? Khalil dia sakit. Semua hadir. Siapa ketua kelasnya? Jadi absen ya? Siapa yang tukang absen? Patah yang tukang absen. Baik. 6. Wa yakuna muaddiyan lis-salati ar-rubaiyah. Syarat bolehnya kita menjamak salat yang dilakukan itu adalah salat ar-rubaiyah. Salat apa? Rubaiyah. Salat yang 4 rakaat berubah menjadi 2 rakaat. Wa amal fa'itah hadara fala taqtadi fihi maqsuratun wal fatihah fi safar taqtadi fi maqsuratun la fil hadar. Jadi kalau seandainya misalnya di posisi antum bermakmum dengan imam yang mukim, antum berjalan dari Banda Aceh menuju ke Medan, kemudian di Sare antum sholat berjamaah bersama imam. Nah, imam yang menjadi imam di Sare itu dia mukim atau musafir? Imam rawatib. Nah, imam yang mukim. Ketika dia sholat duhur, berapa rakaat dia sholat? 4 rakaat. Nah, antum yang mukim dibolehkan bagi antum untuk berapa sholat? 2 rakaat diringkas. Diringkas menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Kan begitu. Nah, ketika antum bertakbiratul ihram bersama imam yang 4 rakaat, antum sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Antum ikut imam 4 rakaat. Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam liyuttama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika imamnya sholat 4 rakaat, makmum juga ikut berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, bagaimana kalau seandainya antum sholat bersama imam dalam keadaan antum masbuk? Antum ikut bersama imam yang mukim ketika imam tersebut berdiri di rakaat yang ketiga.
Berdiri di rakaat yang ketiga. Berarti kalau dia berdiri di rakaat yang ketiga, berapa rakaat yang antum ikuti imam? 2 rakaat. Ya. Antum masbuk di rakaat yang ketika imam bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Imam posisi berapa rakaat ke berapa? Rakaat ketiga. Antum ketika masuk rakaat ke berapa? Rakaat yang 1. Ketika antum salam bersama imam, antum di posisi berapa rakaat? 2 rakaat. Imam sudah berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, antum sebagai musafir, apakah salam bersama imam dalam arti kata boleh antum sholat 2 rakaat atau antum harus juga menyempurnakan berapa rakaat? 4 rakaat. Mafhum? Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Zahirnya dia tetap mengikuti imam karena dia telah bermakmum dengan imam yang mukim. Ketika dia bermakmum dengan imam yang mukim, maka dia mengikuti bagaimana rakaat imam yang dia ikuti tersebut sesuai dengan keumuman hadis yang saya sebutkan tadi. Dia juga disebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana Abdullah bin Abbas mengkhabarkan ketika makmum yang musafir bermakmum dengan imam yang mukim, maka dia mengikuti rakaatnya imam. Kata beliau, hakadha allamana nabiyuna sallallahu alaihi salatu wassalam. Demikian Nabi kami mengajarkan kepada kami. Mafhum ya? Baik. Wa yanwil qasar ma'al ihram. Nah, seseorang yang ingin mengqasar salatnya dan menjamak salatnya, dia niat dari awalnya. Ya, dia niat dari awal. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Jadi ketika antum berjalan dari Banda Aceh menuju ke Medan, kemudian antum berhenti salat zuhur di Sare, sesama para musafirin, imam rawatib sudah selesai salatnya. Nah, ketika takbiratul ihram, ketika antum akan hendak salat, antum sudah pasang niat untuk menjamak dan mengqasar. Tapi kalau dia tidak berniat untuk menjamak dari awal, maka tidak boleh bagi dia untuk menggabungkan antara salat zuhur dengan salat asar. Dia harus salat asar nanti pada waktunya kembali kalau dia tidak niat dari awal. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Dan juga disebutkan di sini oleh Syekh wa ayyan wa al-qasr mal ihram. Dengan dia berniat untuk mengqasar salat ketika dia berihram. Mafhum? Jadi kalau antum tidak berniat dari awal untuk menjamak salat, antum tidak boleh menjamak. Ya, nah ketika antum tidak boleh menjamak, antum harus salatnya di mana? Di waktu asar nanti. Mafhum? Jelas? Bisa difahami? Ya, ketika antum mau berwudu untuk salat zuhur, antum sudah pasang dalam hati, saya akan mengqasar salat dan menjamak di antara zuhur dengan salat asar. Itu sudah ada niat dipasang. Ketika antum akan bertakbiratul ihram, innamal a'malu binniyat. Amal itu harus disertai dengan niat. Niatnya enggak boleh putus. Ya, ketika antum bertakbir Allahu Akbar, sudah niat itu masih juga dalam hati, akan menggabungkan di antara salat zuhur dengan salat asar. Mafhum? Ini syaratnya. Tidak boleh dia tidak berniat untuk menjamak kemudian dia jamak salatnya. Enggak boleh. Karena niat itu harus dari awal. Ketika dia tidak niat, apa solusinya? Dia salat nanti di waktunya. Waktu asar nanti dia berdiri lagi untuk salat. Mafhum? Jelas di sini? Baik. Kemudian wa alla ya'tamma bimuqimin. Disebutkan di sini wa alla ya'tamma bimuqim fi juz'in min salati bimuqim. Mimman yusalla salatan tammah liyushmal musafir al-mutim. Ya, mencakup di dalamnya salat yang sempurna yaitu bagi orang yang musafir. Wa yajuzul musafir. Baik. Safaran tawilan mubahan ayajma baina salati adh-dhuhri wal 'asr taqdiman wa ta'khiran.
Yaitu boleh bagi seorang musafir yang safarnya adalah safar yang panjang untuk dia menjamak di antara dua salat, salat duhur dan salat asar. Takdiman wa ta'khiran. Apakah dia mentakdim ataukah dia mentakhir? Wa ma'na qawlihi fi waqtin ayyuhuma sya'u. Dan itu sebagaimana yang disebutkan di dalam matan, ya, di waktu mana saja yang ingin dia salat. Dia ingin salat di waktu zuhur, silahkan dia jamak takdim. Dia ingin salat di waktu asar, silahkan dia jamak takhir. Wa yajma' baina salatai, dan juga boleh bagi dia menjamak di antara dua salat, salat maghrib dan salat isya, takdiman wa ta'khiran. Apakah dia takdim ataukah dia takhir, salat di waktu maghrib atau salat di waktu isya. Wa huwa ma'na fi waqtin ayyuma syaa, dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh mu'alif, di waktu di mana saja di antara dua waktu tersebut dia ingin salat. Wa syurutu jama' takdim, dan syarat jama' takdim thalathatun. Ada 3 syarat seseorang melakukan jama' takdim. Al-awwal ayyabda bidh-dhuhri qabla al-'asri wal maghrib qabla al-isya. Ketika dia salat di jama' takdim, maka dia hendaknya salat zuhur dulu baru salat duhur asar. Salat maghrib dulu baru setelahnya salat isya. Ya. Falau akasa ka'ay yabda bil asar qabla dhuhr mithalan la yasih wa ya'iduha ba'daha. Tapi kalau seandainya dia salat asar dulu di jama' takdim atau dia salat isya dulu pada jama' takdim, maka salatnya tidak sah. Dia harus mengulangi kembali salatnya. Salat apa yang dia ulangi? Jadi kayak gini. Dia salat, ini waktunya waktu maghrib. Dia salatnya apa? Dia salat isya. Habis salat isya dia salat apa? Salat maghrib. Kata Syekh, la yasih. Tidak sah salatnya. Wa yu'iduha ba'daha. Dan dia mengulangi setelahnya. Apa yang dia ulangi? Apakah dia ulangi kedua-dua salatnya? Atau dia ulangi salat isya saja? Baik, saya ulangi. Dia salat waktu maghrib. Apa yang dikedepankan salatnya? Isya. Habis isya dia salat maghrib. Sah nggak salatnya? Nggak sah. Maka dia ulangi kembali. Apa yang dia ulangi? Isya saja dia ulangi. Maghribnya nggak perlu diulangi. Karena dia salat maghrib di awal kan? Dia maghrib, dia isya, dia maghrib. Binisbatil isya yang kedua, maghrib itu di awal atau di akhir? Binisbah isya yang kedua. Maghrib itu salat yang apa? Awal. Perhatikan baik-baik. Binisbatil isya yang pertama, maghrib salat keberapa? Binisbatil isya yang pertama, maghrib salat keberapa? Salat kedua. Kalau dia setelah maghrib salat isya lagi, ya, berapa kali dia salat isya? 2 kali. Nah, salat isya yang kedua, maghrib tadi, binisbat salatil isya yang kedua, dia salat maghrib yang berapa? Yang pertama. Jadi dia tidak perlu mengulangi maghrib, dia cukup mengulangi salat isya. Karena maghrib yang dilakukan tadi binisbah salat isya yang kedua, itu salat maghrib di waktu pertama. Paham? Paham juga? Perlu diulangi? Nah, baik. Kata Syekh, tidak boleh seseorang mengedepankan salat isya atau salat asar ketika dia menjamak dengan jamak apa? Takdim. Ketika dia jamak takdim, salat yang pertama yang harus dilakukan adalah zuhur dan maghrib di waktu maghrib dan zuhur di waktu zuhur. Baru setelahnya dia salat asar dan baru setelahnya dia salat isya. Kan begitu? Iya. Nah, sekarang dia balik. Dia salat asar dulu, baru setelahnya dia salat maghrib. Dia salat isya dulu, baru setelahnya dia salat maghrib. Sah nggak salatnya? Tidak sah. Kata siapa? Yu'iduha. Hendaknya dia mengulangi kembali. Berarti dia sudah salat isya, dia salat maghrib. Apa yang harus diulangi salatnya? Apakah maghrib dan isya sekalian diulangi atau isya saja yang diulangi? Isya saja yang diulangi. Kenapa? Karena maghrib ini binisbati salat isya yang pertama, dia salat yang kedua. Tetapi binisbati salat isya yang kedua, dia salat maghrib yang
yang pertama. Mafhum? Binisbah ini dia di akhir, binisbah ini dia di awal. Maka nggak perlu dia ulangi salat maghrib, dia cukup mengulangi salat isya saja. Ya. Wa arada jama' wa thani niyatul jama' awal salatil ula bi an taqtari niyatul jama' bitaharrimiha fala yakfi taqdimuha ala tahrim wala ta'khiruha anis salam minal ula wa tajuz fi athnaiha ala al-adhhar. Nah dia niat menjama' awal salat itu di ulanya, di awalnya dia menjama' berniat. Dengan dia ingin mengkaitkan di antara jamak, antara salat duhur dengan salat asar atau salat maghrib dengan salat isya. Ya, wala ta'khiruha anis salam minal ula wa tajuz fi athna'i al-adhhar. Namun kalau seandainya dia ingat di tengah salat maka boleh. Tapi kalau dia niatnya sudah salam, wah saya mau niat salat menjamak, enggak boleh. Tapi ketika dia tadi salat duhur, Allahu Akbar. Di tengah salatnya dia berpikir, wah saya ingin menjamak salat. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau sudah selesai salam dia niat untuk menjamak salat, maka tidak dibenarkan. Faham? Jelas? Baik. Wa tsalitsu. Syarat boleh seseorang menjamak takdim al-muwalatu bainal ula wa tsaniyah. بألا يطول الفصل بينهما فإن طال عرفا ولو بعذر كنوم وجب تأخير صلاة الثانية إلى وقتها. Ketika seseorang menjama di antara salat zuhur dengan salat asar, maka di sini ada mualah, harus segera. Ketika dia melakukan salat zuhur, segera setelahnya melakukan salat isya. Astagfirullah. Setelah dia melakukan salat zuhur, segera dia melakukan salat asar. Atau ketika dia salat maghrib, segera dia lakukan salat isya. Harus mualah. Faham? Dan itu dilihat dari sisi urufnya, panjang pendeknya dilihat dari urufnya. Kalau seandainya misalnya setelah salat dia zuhur dia zikir dulu. Zikir ba'da zuhur. Ya. Setelah dia zikir, kemudian dia salat asar, jamak, enggak ada masalah. Demikian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tetapi kalau seandainya waktu antara jamak zuhur dengan jamak asar sangat panjang, misalnya dia tidur jam 1 dia sholat zuhur, tidur dia, 2:30 dia bangun, kemudian dia bangun waktu sholat asar jam 4, dia langsung sholat asar, boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti ketika sudah ada pemisah di antara salat zuhur dengan salat asar, maka apa? Dia harus melakukan salat asar di waktunya. Karena sudah ada pemisah. Jadi kalau pemisahnya sebentar, dia berzikir, misalnya dia ngobrol atau dia angkat telepon atau dia berwudu atau dia makan syai' yasir lah, makan sebentar misalnya, terus dia sambung salat, enggak ada masalah. Tapi kalau pemisahnya sudah sangat panjang, maka apa? Maka tidak boleh lagi dia menjamak di antara zuhur dengan asar. Apa solusinya? Enggak sholat. Bukan solusinya enggak sholat, tetap dia sholat, tapi di waktu asar tadi. Bisa dimengerti? Bisa difahami? Bisa ya? Baik. Wa amma jama' takhir, tadi jama' takdim sudah bisa difahami? Apa syarat bolehnya kita menjamak takdim dalam salat? Syarat yang pertama apa? Ketika dia menjamak takdim, dia mengedepankan zuhur di atas asar, maghrib di atas isya. Syarat yang kedua, dia harus berniat di awal salat untuk menggabungkan di antara dua salat. Syarat yang ketiga apa? Harus mualah. Harus selesai salat zuhur langsung dia salat asar. Tidak boleh ada jenjang waktu yang terlalu panjang di antara keduanya. Kalau ada waktu, ya kalau seandainya terpisah waktu yang terlalu panjang di antara keduanya, maka dia sholatnya di mana? Dia sholat di waktunya. Mafhum? Adapun niat tadi apa kita sebutkan? Niatnya sudah dari awal. Tapi kalau dia niat di tengah dia sholat masih boleh. Tapi kalau dia niatnya selesai dia sholat salam, nggak boleh lagi. Dia harus mengakhirkan sholat asar di waktunya. Mafhum?
Ini syarat bolehnya jama' takdim. Wa amma jama' takhir, adapun jama' takhir fayajibu fihi ayyakuna binatil jama' wa takunu hadhihi niyyah fi waqtil ula wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula zamanun law ibtada'at fihi kanat ada wala yajib fi jama' takhir tartib wala muwalah wala niyyah jama' ala sahih fi thalathatin. Masya Allah. Adapun pada jama' takhir disebutkan di sini ayakuna biniyatil jama', dia juga harus berniat untuk menjama'. Wa takunu hadhihi niyyah, dan niat ini berada di awal waktu, fi waqtul ula, ketika dia ingin menjama' takhir di waktu asar, maka dia sudah niat di waktu zuhurnya. Apa dia niat? Saya ingin menjama' salat saya nanti dengan jama' takhir di waktu asar. Gimana dia jama'? Ya niatnya di mana? Di awal. Jangan sampai antum nggak niat untuk menjama' salat, mati antum. Dikhawatirkan kita mati dalam keadaan tidak salat. Faham? Tetapi ketika kita sudah niat untuk jama' takhir, duhur kita bawa ke asar, maghrib kita bawa ke isya, kita sudah niat di awal. Ketika kita sudah niat di awal, kalau seandainya kita dicabut nyawa oleh Allah, kita dicatat orang yang salat atau tidak salat? Kita dicatat orang yang salat. Tapi kalau seandainya kita tidak niat dari awal, mati kita jam 2:30, belum salat duhur, belum juga berniat untuk menjamak takhir, maka naudzubillah kita dicatat dari orang yang tidak mengerjakan salat duhur. Bahaya enggak? Bahaya. Jadi harus dia niat dari awal. Iya. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa fi waqtil ula. Namun kalau seandainya boleh, masih boleh. Masih boleh dia mengakhirkan niatnya sampai masih tersisa waktu. Namun lebih baik dia tetap niat dari awalnya. Aula zaman wala bitada'at fihi kanat ada la yajib fi jama' takhir tertib. Dan juga pada jama' takhir ini tidak wajib tertib. Boleh dia salat duhur dulu di waktu asar, boleh dia salat asar dulu baru setelah salat duhur. Paham? Jadi ketika dia menjamak takhir ya di waktu asar, apa yang pertama harus dilakukan? Dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan. Boleh dia niat salat duhur dulu, boleh dia niat salat asar dulu. Paham? Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang sahih dari pendapat ulama dengan keumuman firman Allah, inna salata kanat lil mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi kaum mukminin itu telah dicatat oleh Allah. Mana yang lebih dahulu, salat duhur atau salat asar? Salat duhur. Maka ketika seseorang menjamak takhir, maka salat yang pertama kali dilakukan adalah salat duhur, baru setelahnya salat asar. Tapi kalau dia balik asar dulu baru dia salat duhur, enggak ada masalah. Dia balik dulu salat isya baru setelahnya salat maghrib, tidak ada masalah. Namun lebih afdal dia salat dulu yang awal. Bisa dimengerti? Taib. Wala muwalah, dan juga tidak disyaratkan muwalah. Misalnya antum menjamak salat di waktu maghrib, di waktu isya, jamaah takhir. Antum salat apa dulu tadi misalnya? Salat maghrib dulu. Kemudian aku makan dulu, ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Kira-kira berapa jam? Antum baru salat isya lagi. Boleh. Tidak disyaratkan mualah pada jama' takhir. Adapun pada jama' takdim disyaratkan apa? Mualah. Wala niyah jama' ala sahih. Dan juga dalam mazhab Syafi'iyah menyebutkan tidak diniatkan, tidak disyaratkan juga niat untuk menjama'. Tapi kalau di jama' takdim disyaratkan tuh niat. Di jama' takhir tidak ada. Karena apa? Karena mau nggak mau dia harus sholat. Karena nggak ada waktu lagi kan? Kan nggak bisa dia sholat isya sampai subuh besok. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah ketika dalam masalah jama' takhir itu tidak disyaratkan harus niat. Dia sholat dulu maghrib sekarang, dia nggak niat. Dia makan dulu, dia ngobrol dulu, dia tidur dulu. Ketika nanti di nisful lail, di tengah malam, alal qaul akhir sholat malam adalah nisful lail, maka apa? Dia baru sholat isya. Dia nggak niat dari awal. Boleh atau tidak? Boleh.
Tapi kalau jama' takdim harus dia niat untuk menjama' di antara kedua salat tersebut. Bisa difahami? Baik. Wa yajuzu lil hadir, boleh bagi orang yang hadir, orang yang mukim maksudnya, fi waqtil matar ayajma' bainahuma. Di waktu hujan boleh dia menjamak di antara waktu zuhur dengan waktu asar, waktu maghrib di waktu isya, tetapi dengan syarat dia menjamaknya di awal waktu. Ini misalnya turun hujan. Ketika turun hujan kita boleh salat di rumah atau tidak? Boleh. Oh ya sudahlah, kan boleh jamak ketika turun hujan. Ya sudah, dia jamaknya di waktu asar. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kalau dia ingin menjamak salat ketika turun hujan, dia jamak di waktu awal. Tidak dijamak di waktu akhir. Mafhum? Jadi misalnya hujan lebat, sekali-sekali hujan lebat, tidak ada masalah. Imam misalnya sudah kita menjamak salat sekarang. Imam menjamak salat antara zuhur dengan asar. Tapi enggak boleh mengqasar. Salatnya berapa rakaat? 4 rakaat, 4 rakaat. Jelas? Ya sekali tidak ada masalah, tapi jangan keseringan. Namun bagi muadzin dan bagi imam di waktu asar harus ditegakkan salat kembali. Bagi makmum, bagi muadzin, bagi imam dan bagi muadzin tetap mengumandangkan adzan di waktu salat asar tadi. Nah, kami yang tidak tinggal di Mahat, kami sudah selesai salat asar. Tidak perlu lagi ke masjid. Nah, antum yang tinggal di Mahat, tidak boleh seseorang ketika ditegakkan salat di sini antum tidur-tiduran di atas. Harus ikut salat, niat salat sunnah. Mafhum? Adapun bagi imam tetap dia harus menghidupkan salat di sini. Enggak boleh enggak dihidupkan. Nanti enggak ada salat asar di masjid. Enggak boleh. Tetap dia mengumandangkan adzan. Paham di sini? Kapan itu? Ketika dikumandangkan adzan. Ketika turun hujan. Boleh dia menjamak salat. Ya, tapi jangan keseringan, sesekali. Ya, sesekali boleh dia menjamak salat ketika turun hujan. Salatnya bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Bisa difahami ya? Adapun bagaimana bentuk hujannya insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Sampai sini paham? Ya, paham tidak paham insyaallah kita tanya di hari Rabu yang akan datang. Ya, untuk murojaah. Baik, karena ini hal yang ada bentuk prakteknya. Ya, tapi kalau kita membahas masalah haji, mungkin kan haji masih lama. Kalau kita mau berangkat haji kan. Tapi kalau mau hal yang seperti ini kan kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Ya walaupun safarnya libur masih bulan puasa depan kan gitu. Ya kan begitu kan. Tapi ya mungkin ada yang sakit atau siapa yang membuat kita harus safar. Ya tentunya akan ada praktek bagaimana kita mempraktekkan apa yang telah kita sampaikan hari ini. Mafhum semuanya? Jelas ya? Baik, saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.